Assalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan yang dirahmati Allah, kembali kita manfaatkan waktu sejenak untuk sama-sama mengkaji kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba karangan Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebuah makalah, sebuah bahasan yang bersumber dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man ahana khamsah khasira khamsah. Siapa yang meremehkan 5 perkara, maka ia akan rugi 5 perkara yang lainnya. Apa saja itu? Yang pertama, man istakhaffa bil ulama'i khasirad din. Siapa yang meremehkan para ulama, maka ia akan rugi agamanya. Al ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Melalui ulama lah kita mengenal Allah, mengenal para utusannya, baik buruk, ya, boleh tidak boleh, kita tahu karena diajarkan oleh para guru kita, para ulama. Makanya ada sebuah ungkapan, ya, yang masyhur di kalangan santri, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jika tidak karena guru-guru kami, maka kami niscaya tidak mengenal Tuhan kami. Amat sangat penting peranan ulama, para guru, mengenalkan kita akan Allah dan yang lain-lainnya. Ketika kita tidak percaya kepada para ulama, meremehkan peranan mereka, maka akan rugi agama kita. Kita enggak mengenal Tuhan secara benar. Kita tidak mengerti tata cara ibadah yang baik dan benar, karena merekalah yang mengajarkan hal itu kepada kita. Kita tidak mengenal etika baik buruk di tengah masyarakat kita, karena kita tidak mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Ketika kita meremehkan para ulama, para guru kita, maka agama kita yang akan rugi. Kemudian yang kedua, wa man istakhaffa bil umara'i khasirad dunya. Siapa yang meremehkan para umara adalah para pemimpin, ya, berikut jajarannya dari mulai yang paling kecil, RT, RW, kelurahan, wali kota, kabupaten, gubernur, sampai ke presiden. Ketika kita meremehkan peranan mereka, aturan-aturan mereka, maka kita akan rugi urusan dunia kita, repot urusan dunia kita, ya. Sebagai contoh, ya, ketika kita mengabaikan aturan kewajiban memiliki KTP, ketika anak kita lahir nggak mau ngurus akte kelahiran, kemudian tidak mau membuat kartu keluarga, yang repot adalah kita sendiri. Urusan dunia kita ribet gara-gara tidak taat aturan dari pemerintah. Ketika anak kita mau mendaftarkan sekolah, karena nggak punya akte kelahiran, nggak ngurus kartu keluarga, anak kita jadi nggak bisa sekolah. Ketika kita mau buka rekening bank, ya, karena kita nggak mau, males bikin KTP, nggak bisa kita buka rekening bank. Ketika ada bantuan dari pemerintah, karena kita nggak ngurusin KTP, kartu keluarga, akhirnya kita pun tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ini karena meremehkan peranan umara, para pemimpin kita, aparat kita. Yang rugi, yang repot adalah kita sendiri. Kemudian yang ketiga, wa man istakhaffa bil jirani khasiral manafi'. Siapa yang meremehkan dengan tetangga, al-jiran itu tetangga. Ar-Raghib al-Asbihani mengartikan, mengistilahkan bahwa yang namanya tetangga itu orang yang rumahnya berdekatan sama kita.
oleh para ulama madhab dibatasi. Ya, kalau madhab Syafi'iyah dan Hanabilah, Hambali, mendefinisikan bahwa yang namanya tetangga itu orang yang rumahnya 40 rumah dari segala sisi dari rumah kita. Utara, selatan, timur, barat. 40 rumah batasannya itu tetangga. Sementara kalau Malikiyah dan Hanafiyah mendefinisikan, membatasi bahwa yang namanya tetangga itu hanya yang berdempetan dengan rumah kita atau berhadapan atau membelakangi rumah kita. Samping kanan, samping kiri, depan atau belakang rumah kita, itulah tetangga kita. Dan tetangga itu sendiri ada 3 macam. Ada tetangga yang memiliki satu hak, yaitu orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita namun non muslim, mereka punya hak. Kemudian ada tetangga yang punya 2 hak, yaitu mereka yang rumahnya berdekatan dengan kita dan seagama, ya, muslim. Kemudian ada tetangga yang memiliki 3 hak, yaitu mereka yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita, kemudian muslim dan masih kerabat dengan kita. Ya, adapun hak tetangga, ya, banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan. Di antara hak tetangga adalah ketika mereka memerlukan bantuan, kita bantu mereka. Ketika mereka sakit, kita jenguk mereka. Ketika mereka mengundang ada acara, kita hadir di undangan mereka. Ketika ada keluarganya yang meninggal, kita ngelawat takziah ke mereka. Kemudian ketika ada keluarga tetangga kita yang mendapatkan prestasi, anugerah, kenikmatan, kita ikut senang, bertahniah, mengucapkan ikut senang terhadap apa yang mereka dapatkan. Ketika mereka pergi, misalkan pulang kampung, kita ikut menjaga keamanan rumah kita. Dan masih banyak lagi hak tetangga yang bisa kita berikan kepada tetangga kita. Ketika kita tidak berbaik-baik dengan tetangga kita, baik melalui ucapan maupun melalui perbuatan, maka kita tidak mendapatkan manfaat dari bertetangga. Ketika emergensi, keadaan darurat, orang yang pertama kita hubungi adalah tetangga kita. Ada kebakaran, ada anggota keluarga kita yang perlu segera dibawa rumah sakit, manggilnya adalah tetangga. Maka dari itu berbaik-baiklah kita dengan tetangga supaya tidak kehilangan manfaat bertetangga. Kemudian berkaitan dengan tetangga ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah kata Rasul, "la yu'minu 'abdun hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seorang hamba sampai ia menyukai, mencintai untuk tetangganya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Maksudnya ketika ia menyukai makanan lah gitu ya, maka itu juga yang ia berikan kepada tetangganya. Bukan makanan yang udah enggak enak ia berikan kepada tetangganya. Kita perlakukan tetangga sebagaimana kita perlakukan diri kita sendiri. Ketika kita tidak menyukai kebisingan di lingkungan kita, maka kita pun jangan membuat kebisingan di lingkungan tetangga kita. Ini Allah mencintai hambanya. Keimanan seseorang menjadi sempurna ketika ia memperlakukan tetangganya seperti ia memperlakukan dirinya sendiri. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbur rajulu lahu jaru su'in." Sesungguhnya Allah mencintai, menyenangi seseorang yang memiliki tetangga yang buruk. Buruk ini bisa perkataan ataupun perbuatan. Yu'dhihi, yang menyakitinya, fayasbiru ala adahu, kemudian ia bisa sabar atas perbuatan yang tidak mengenakkan tetangganya. Wa yahtasibuhu hatta yakfiyahullahu bihayatin au mautin, sampai Allah menentukan tetangga itu apakah tetap hidup ataupun mati. Artinya ia sabar menghadapi
tetangga yang buruk, maka Allah sangat cinta kepada orang tersebut. Ada kisah tentang hal ini terjadi terhadap seorang ulama besar, Imam Hasan Al-Basri. Beliau tinggal di rumah susun. Di atas tepat rumahnya tinggal seorang keluarga Nasrani yang kebetulan toiletnya itu bocor sehingga membasahi rumah Hasan Al-Basri. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri sakit keras. Nah, tetangganya pun menjenguk Imam Hasan Al-Basri. Singkat cerita, setelah masuk ke rumah Imam Hasan Al-Basri, kagetlah si tetangganya ini karena melihat ada tetesan air yang sumbernya itu dari rumahnya yang ada di atas toilet, ya, dan ditampung oleh Imam Hasan Al-Basri dalam sebuah ember. Bertanyalah si tetangga yang Nasrani ini, wahai Imam, kenapa engkau tidak bilang bahwa rumahmu kebocoran gara-gara toiletku yang bocor gitu kan? Oh, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, kata Imam Hasan Al-Basri. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama ini kejadian? Imam Hasan Al-Basri pun mengatakan 20 tahun. Ya, maka merasa bersalah dengan kesalahan yang besarlah tetangga ini. Di satu sisi dia takjub dengan kesabaran Imam Hasan Al-Basri terhadap kejadian ini. Ia peluk, ia mohon maaf kepada Imam Hasan Al-Basri. Singkat cerita, ya, karena takjub dengan sabarnya Imam Hasan Al-Basri, si tetangga yang non-Islam ini akhirnya masuk Islam. Mungkin kita nggak bisa seperti itu. Kebanyakan dari kita ketika ada tetangga kita yang berulah sedikit dengan ucapannya atau perilakunya, pasti bahasa kitanya kita damprat gitu ya. Tapi ketika kita bisa sabar menghadapi tetangga yang berulah, maka Allah akan mencintai kita, ya. Karena apa? Ketika kita meremehkan tetangga kita, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat dari bertetangga. Kemudian yang keempat, wa man istakhaffa bil aqriba khasiral mawaddah. Siapa yang meremehkan kerabatnya, kerabat di sini bisa dari jalur atas, ayah, kakek dan sekelilingnya, ada paman, ada bibi, maupun yang ke bawah, ya, keponakan, ya, cucu, sepupu. Ketika kita meremehkan keberadaan saudara-saudara, kerabat-kerabat kita ini, maka kita tidak akan mendapatkan kasih sayang. Rasul mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi, ya. Ketika kita tidak tegur sapa, saling bertukar informasi terhadap keluarga kita, maka jangan harap kita mendapatkan perhatian dari keluarga kita. Karena itu, berikan perhatian kepada kerabat kita, maka mereka pun akan memberikan perhatian kepada kita. Dan yang kelima, wa man istakhaffa bi ahlihi khasiratibul ma'isah. Siapa yang meremehkan dengan keluarganya, yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah zaujatih, istrinya. Siapa yang meremehkan istrinya atau sebaliknya yang meremehkan suaminya, maka ia akan tidak mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, kalau kita sebut dengan keharmonisan. Ketika ada satu pasangan tidak menghargai pasangannya, suami kepada istri, istri kepada suaminya, ya, dengan perkataannya, dengan perbuatannya, maka yang akan terjadi adalah kehidupan di dalam rumah tangga itu yang tidak sakinah, mawaddah warahmah. Tidak nyaman merubah tangga dengan kondisi yang seperti itu. Karena itu jangan remehkan pasangan kita, hargai mereka baik dengan tutur kata maupun perbuatan kita. Ketika itu kita lakukan, maka yang kita dapatkan adalah kehidupan yang harmonis, yang menyenangkan. Demikian jemaah sekalian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.